Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prasmarani Wigati, CGP 10 kelas 7 dari Kabupaten Banyuwangi. Saya berdinas di SMP Negeri 3 Banyuwangi. Kali ini saya ingin menyampaikan koneksi antar materi terkait kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Ada 3 hal yang ingin saya jabarkan. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, saya saat itu merasa bahwa pembelajaran itu terpusat hanya pada guru saja, jadi teacher centers. Yang kedua, fokus penuntasan hanya pada materi dan hasil pada KKM setiap murid. Dan yang ketiga, saya kurang memahami karakter murid di kelas. Jadi secara menyeluruh saja saya tidak memahami bagaimana karakter masing-masing murid yang ada di kelas saya. Setelah itu masih juga terdapat beberapa murid yang pasif karena motivasi belajarnya yang masih relatif rendah. Dan suasana kelas tidak hidup karena saya selalu meminta murid harus diam dan tenang. Akhirnya membuat mereka juga tidak berani untuk berekspresi. Dan ternyata ada perubahan dan pemikiran serta perilaku setelah saya mempelajari modul 1.1 ini. Perubahan pemikiran yang pertama yaitu kini saya menganggap ternyata benar bahwa sumber belajar itu bukanlah dari guru saja, tetapi bisa belajar dari berbagai sumber yang lainnya. Yang kedua, pembelajaran tidak lagi berpusat pada guru tetapi berpusat kepada murid atau student center. Dan yang ketiga, saya mulai memahami dan menghargai keunikan masing-masing karakter yang dimiliki setiap murid di kelas. Sedangkan perubahan perilaku yang sudah saya rasakan sekarang bahwa kita bisa menciptakan pembelajaran yang menarik untuk meningkatkan motivasi belajar murid. Yang kedua, kita mulai menerapkan pola pembelajaran yang mampu melayani kebutuhan belajar murid yang beragam, jadi secara berdiferensiasi. Yang ketiga, mulai bisa mengembangkan potensi murid sesuai kodrat alam dan zamannya, dan mulai menebalkan karakter positif dari murid-murid saya itu. Jadi karakter negatifnya tidak saya munculkan, tetapi semakin saya pertebal karakter positif mereka. Lalu apa yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran KHD? Yang pertama, saya menyusun perencanaan pembelajaran melalui penggunaan media maupun permainan yang interaktif dan menyenangkan. Jadi berharap bahwa anak tidak lagi bosan dengan pembelajaran saya tatkala menghadirkan pembelajaran menggunakan media maupun permainan yang interaktif. Yang kedua, mengintegrasikan pembelajaran berbasis kearifan lokal serta budaya setempat sesuai profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, pembelajaran mengutamakan aspek budi pekerti. Dan keempat, menerapkan sistem AMONG. Kita menuntun mereka, bukan menuntut. Yang terakhir, kita mengembangkan potensi murid sesuai kodrat alam dan zamannya. Itu yang bisa kami sampaikan pada refleksi. Dan terakhir kami tutup sebagai kesimpulan yang pertama bahwa pendidikan sejatinya adalah berhamba pada murid. Pendidikan juga menuntun murid sesuai bakat dan minatnya. Dan yang terakhir, pendidikan itu adalah penanaman budi pekerti yang baik. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.